Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lowongan Kerja Indonesia. Nah, seperti biasa ya, admin akan memberikan informasi lowongan kerja. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru pertama kali singgah di channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Tujuannya ketika admin update lowongan kerja di channel ini, kalian jadi orang yang pertama menerima informasi lowongan kerja. Nah, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa ya like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang sedang membutuhkan lowongan pekerjaan mengetahui info ini. Dan tentunya kalian akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena sudah menyebarkan kebaikan. Oke, langsung saja ya. Nah, seperti biasa teman-teman, kali ini saya akan memberikan beberapa informasi lowongan kerja ya dari beberapa perusahaan. Nah, pada video pertama kali ini saya akan memberikan informasi lowongan kerja di PT Porisa Nusa Persada. Nah, PT Porisa Nusa Persada adalah perusahaan manufaktur ya yang bergerak di industri makanan minuman yang berlokasi di kawasan industri Cikupamas, Tangerang, Banten. Nah, saat ini sedang mencari kandidat untuk mengisi posisi manajemen trainee. Oke ya, kita lihat proses seleksinya. Nah, tahapan proses seleksinya ada beberapa ya, diantaranya seleksi administrasi, psikotes online, interview bersifat via online atau onsite, medical check up, dan psikotes onsite jika diperlukan. Nah, proses seleksi dapat berubah tergantung situasi yang ada. Oke, kualifikasi yang dibutuhkan ya, usia maksimal 26 tahun, memiliki keinginan belajar, komunikasi, dan leadership yang baik, minimum pendidikan S1 dengan IPK minimal 3,00 untuk jurusan teknik mesin, teknik industri, teknik elektro, teknik mekatronika, teknik pertanian, teknik kimia, kimia biologi, teknologi pangan, dan bioteknologi. Bersedia ditempatkan di Tangerang, kawasan industri Cikupamas, Jalan Cikupamas Raya, Jalan Bumi Mas Raya 2, nomor 7, Talaga, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten 15710. Nah, yang terakhir bersedia bekerja 3 shift ya. Oke, jika teman-teman berminat ya dan memenuhi kualifikasi, silahkan klik link yang ini ya, lamar sekarang, atau nanti di deskripsi video saya akan melampirkan linknya ya. Jadi teman-teman klik link tersebut untuk melakukan registrasi. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk informasi lowongan kerja di PT Porisa Nusa Persada. Kita lanjut ke lowongan berikutnya ya. Nah, lowongan berikut datang dari Rumah Sakit Dr. Oin Solo Baru ya. Kali ini Rumah Sakit Dr. Oin Solo Baru yang berada di Perumahan Solo Baru, Sukoharjo di Jawa Tengah membuka banyak posisi teman-teman ya untuk sebagai full timer dan part timer di rumah sakit dengan ketentuan sebagai berikut ya. Sini saya lihat ada beberapa posisi. Posisi pertama adalah dokter spesialis rehabilitasi medik ya, atau SPKFR. Kualifikasinya laki-laki atau perempuan, telah memiliki atau telah menyelesaikan pendidikan spesialis rehabilitasi medik dan memiliki STR. Posisi kedua adalah dokter spesialis radiologi. Kualifikasinya laki-laki atau perempuan, telah menyelesaikan pendidikan spesialis radiologi dan memiliki STR. Posisi ketiga adalah dokter spesialis patologi klinik. Kualifikasinya laki-laki atau perempuan, telah menyelesaikan pendidikan spesialis patologi klinik dan memiliki STR. Posisi keempat adalah staf pengembangan pelayanan keperawatan. Kualifikasinya laki-laki atau perempuan, telah menyelesaikan pendidikan profesi nurse, memiliki STR. Posisi kelima adalah apoteker. Kualifikasinya laki-laki atau perempuan, telah menyelesaikan pendidikan profesi apoteker klinis. Posisi keenam adalah tenaga teknis kefarmasian. Laki-laki atau perempuan, telah menyelesaikan pendidikan D3 farmasi. Posisi ketujuh adalah S1 akuntansi. Kualifikasinya laki-laki atau perempuan, telah menyelesaikan pendidikan S1 akuntansi. Posisi kedelapan adalah S1 teknik elektro. Kualifikasinya laki-laki atau perempuan, telah menyelesaikan S1 teknik elektro. Posisi ke-9 adalah pemeliharaan bengkel. Kualifikasinya laki-laki dan telah menyelesaikan STM atau SMK teknik. Posisi ke-10 adalah dokter umum. Kualifikasinya laki-laki atau perempuan, telah menyelesaikan profesi kedokteran dan memiliki STR. Posisi ke-11 adalah D3 desain grafis atau sourcing. Diutamakan yang laki-laki, telah menyelesaikan pendidikan D3 desain grafis dan memiliki kemampuan desain seperti Photoshop dan CorelDRAW serta editing video.
Dan posisi terakhir adalah unit pelayanan gizi. Kualifikasinya laki-laki atau perempuan, telah menyelesaikan pendidikan S1 ilmu gizi. Oke teman-teman ya, itu untuk posisi dan kualifikasi khususnya. Nah, persyaratan umumnya usia maksimal 30 tahun ya untuk posisi nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 12. Oke teman-teman ya, ini usia maksimal 30 tahun. IPK minimal 3,00. Itu persyaratan umumnya. Nah, berkas lamarannya diantaranya surat lamaran teman-teman, daftar riwayat hidup, pas foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar, ijazah terakhir ya, meliputi ijazah S1 dan profesi atau S2 untuk dokter umum, dokter spesialis, nurse, apoteker, dan psikolog PIO, transkrip nilai terakhir, transkrip nilai S1 dan profesi atau S2 untuk dokter umum, dokter spesialis, nurse, apoteker, dan psikolog PIO, STR ya untuk dokter umum, dokter spesialis, staf unit pelayanan gizi, perawat, tenaga teknis kefarmasian, fotokopi sertifikat ACLS untuk dokter umum, surat keterangan kerja bagi yang memiliki pengalaman kerja. Oke teman-teman ya, itu berkas lamaran yang harus teman-teman siapkan. Silakan teman-teman baca lagi ya. Oke, jika sudah teman-teman siapkan berkasnya, surat lamaran ditujukan kepada bidang PSDM, Rumah Sakit Dr. Oin Solo Baru, Kompleks Perumahan Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, atau teman-teman dapat mengirimkan via email ya di psdm@dronsolobaru.com. Nah, surat lamaran karyawan outsourcing dikirim kepada PT Taketama Perdana, Perumahan Roko Geria Pelangi A6 Dukuh Kadilangu RT 04 RW 03 Kadilangu Baki Sukoharjo. Oke teman-teman ya. Nah, di sini tidak disebutkan batas deadline-nya, tapi lowongan ini dipublish pada tanggal 9 November 2020, sekitar 5 hari yang lalu teman-teman. Jadi buruan ya bagi teman-teman yang tertarik dan memenuhi kualifikasi untuk lowongan ini agar segera mengirimkan lamarannya. Oke teman-teman, cukup sekian ya informasi lowongan kerja di Rumah Sakit Drone Solo Baru. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Kita lanjut ke lowongan berikutnya ya. Nah, pada lowongan ini ya datang dari DPP APP DKI Jakarta. Nah, kali ini DPP APP DKI Jakarta sedang melakukan rekrutmen pegawai tenaga ahli dan tenaga layanan pada P2TP2A Provinsi DKI Jakarta. Nah, P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya. Oke. Nah, posisi yang sedang dibutuhkan adalah tenaga ahli pemenuhan hak korban, tenaga ahli psikolog klinis, tenaga pelayanan psikolog klinis, tenaga advokat, tenaga pelayanan paralegal untuk kantor pusat, tenaga pelayanan paralegal untuk pos pengaduan, tenaga pelayanan paralegal untuk unit reaksi cepat, tenaga pelayanan konselor psikologi untuk kantor pusat, tenaga pelayanan konselor psikologi untuk pos pengaduan, tenaga pelayanan pendamping korban kekerasan, dan tenaga pelayanan manajer kasus. Nah, ini untuk tenaga ahli dan tenaga layanan, ini persyaratan umumnya teman-teman, silakan dilihat. Ya, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini untuk kualifikasinya teman-teman. Yang pertama, tenaga ahli pemenuhan hak korban kekerasan perempuan dan anak. Dicari atau dibutuhkan 2 orang. Kualifikasi silakan teman-teman baca ya ini.
Oke, kita lanjut ke posisi berikutnya, yaitu tenaga ahli psikologis klinis perlindungan perempuan dan anak. Kualifikasi ini teman-teman silahkan dibaca. Oke, kita lanjut ke posisi berikutnya ya. Posisi berikutnya adalah tenaga pelayanan psikolog klinis dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dibutuhkan 8 orang. Untuk kualifikasinya silahkan teman-teman baca yang ini. Kita lanjut ke posisi berikutnya, yaitu tenaga pelayanan advokat dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dibutuhkan 4 orang. Kualifikasi silahkan teman-teman baca ya. Kita lanjut ke posisi berikutnya ya, yaitu tenaga pelayanan paralegal pusat dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak, kebutuhan 3 orang. Kualifikasinya silakan teman-teman baca ini. Oke, kita lanjut ke kualifikasi berikutnya ya. Nah, posisi berikutnya adalah tenaga pelayanan paralegal dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak ya, di pos pengaduan kekerasan perempuan dan anak, dibutuhkan 19 orang. Kualifikasi silahkan teman-teman baca. Oke, kita lanjut ya, posisi berikutnya yaitu tenaga pelayanan paralegal dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai unit reaksi cepat, dibutuhkan 12 orang. Kualifikasi silahkan teman-teman baca ya. Oke, kita lanjut ke tenaga pelayanan konselor pusat dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dibutuhkan 2 orang. Silahkan teman-teman baca kualifikasinya. Oke, kita lanjut ya. Nah, posisi berikutnya adalah tenaga pelayanan konselor dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak di pos pengaduan kekerasan perempuan dan anak, dibutuhkan 19 orang. Kualifikasinya silahkan teman-teman baca.
Oke, posisi berikutnya adalah pendamping korban kekerasan, dibutuhkan 5 orang. Silakan teman-teman baca kualifikasinya. Oke, kita lanjut ya. Dan terakhir adalah tenaga pelayanan manajer kasus, dibutuhkan 8 orang. Silakan teman-teman baca kualifikasinya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk berkas lamaran yang teman-teman harus siapkan ini teman-teman ya. Pelamar, teman-teman mengirim dokumen melalui link ini. Nanti link ini juga saya cantumkan di deskripsi video ya. Jadi teman-teman bisa klik link tersebut. Dokumen lamaran terdiri dari surat lamaran, kurikulum vitae sesuai form pada link ini. Oke teman-teman. Fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah bila sudah menikah, fotokopi rekening Bank DKI, fotokopi BPJS Mandiri, fotokopi SKCK, fotokopi NPWP, fotokopi ijazah dan transkrip nilai, surat keterangan sehat ya yang dikeluarkan oleh rumah sakit daerah atau instansi pemerintah, surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh rumah sakit daerah, instansi dan pemerintah, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, sertifikat yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diajukan, surat keterangan kerja terakhir dari perusahaan sebelumnya, surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, siswa sekolah ikatan dinas pemerintah, dan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Oke teman-teman ya, berkas-berkas yang harus teman-teman siapkan. Nah, setiap pelamaran yang masuk akan segera diproses untuk tahap seleksi administrasi. Lamaran disampaikan pada tanggal 13 sampai 20 November 2020. Teman-teman ini salah ketik ya. Oke, lulus administrasi akan diumumkan pada tanggal 30 November 2020 di papan pengumuman UPT P2T P2A Provinsi DKI Jakarta dan website resminya ya di dppapp.jakarta.go.id. Nah, wawancara atau negosiasi dilaksanakan di kantor UPT P2T P2A Provinsi DKI Jakarta di Jalan Raya Bekasi Timur, kilometer 18, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada tanggal 2 dan 3 Desember 2020. Pengumuman kelulusan pegawai UPT P2T P2A Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 31 Desember 2020. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian informasi lowongan kerja di dppapp.jakarta.go.id atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya, yang merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman dan semoga diterima di posisi ini. Oke, kita lanjut ke lowongan berikutnya ya. Nah, pada kali ini saya akan memberikan informasi lowongan kerja di JNE teman-teman ya, tepatnya JNE Padang ya. Ini sebagai customer service. Syaratnya wanita, berpenampilan menarik, dapat berkomunikasi dengan baik,
minimal pendidikan D3, usia maksimal 25 tahun, lampirkan video pendek perkenalan diri maksimal 15 detik, no filter, CV, surat lamaran, KTP, kartu keluarga, surat pengalaman kerja, dan sertifikat jika ada, dalam bentuk PDF teman-teman ya, file maksimal 5 MB. Nah, jika teman-teman sudah menyiapkan berkasnya ya, di poin nomor 7 ini teman-teman dapat mengirimkan via email ya di pdg.ard2@jne.co.id dengan subjek lamaran _customer service _JNE Padang. Nah, untuk poin ke-6, teman-teman mengirimkan ke @jne.padang format nama _tanggal lahir. Nah, untuk posisi ini paling lambat tanggal 20 November 2020 teman-teman ya. Silahkan dibaca lagi teman-teman. Oke teman-teman ya, nah ini untuk JNE Padang. Kita lanjut ke JNE Pasuruan teman-teman. Nah, JNE Pasuruan kali ini sedang membutuhkan staff accounting teman-teman ya. Kriterianya laki-laki atau perempuan, usia 19 sampai 28 tahun, belum menikah, pendidikan minimal SMA atau SMK, jurusan akuntansi, memiliki SIM C, jujur, teliti, disiplin, bertanggung jawab, mampu mengoperasikan Microsoft Office, mampu bekerja dalam tekanan dan target, pengalaman di bidangnya minimal 1 tahun, dan domisili di Pandan. Oke, jika teman-teman tertarik ya dan memenuhi kualifikasi, silakan mengirimkan CV teman-teman ke recruitment.aaj@gmail.com. CV dan lamaran dikirimkan dalam satu file PDF ya, sertakan nama file di setiap dokumen dengan subjek loker _staff _acc _pdn. Nah, lowongan ini ditutup pada tanggal 26 November 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian ya informasi lowongan kerja di JNE. Kita lanjut ke informasi lowongan kerja di BNN. Nah, seperti biasa teman-teman, kali ini saya akan memberikan informasi lowongan kerja di BNN ya, Kabupaten Bogor. Nah, kali ini BNN Kabupaten Bogor sedang membutuhkan security atau satuan pengamanan atau satpam ya. Kualifikasinya pendidikan minimal SMA atau sederajat, usia maksimal 35, berkelakuan baik, sopan dan santun, tidak terikat dengan instansi dan perusahaan lain, tidak pernah atau sedang dalam perkara pidana. Nah, berkas lamaran teman-teman tujukan kepada Kepala BNN Kabupaten Bogor dengan alamat Jalan Segar 3 nomor 3 Komplek Pemkab Kelurahan Tengah, Cibinong, paling lambat tanggal 11 Desember 2020. Nah, walaupun di sini 11 Desember ya, saran saya buruan buat teman-teman yang tertarik dengan posisi ini, karena biasanya ada beberapa perusahaan yang bila sudah mencapai kuotanya, maka mereka akan mempercepat batas deadline-nya. Oke, di slide berikutnya ya, persyaratan umumnya ini sama dengan yang tadi teman-teman ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Statusnya di sini sebagai tenaga kontrak teman-teman. Oke, persyaratan administrasinya ini teman-teman, ada surat lamaran, ada daftar hidup, ada pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, fotokopi ijazah terakhir dilegalisir, fotokopi KTP dan kartu keluarga, fotokopi surat keterangan sehat dari dokter pemerintah atau puskesmas ya atau RSUD, fotokopi SKCK dari kepolisian yang dilegalisir, fotokopi surat keterangan bebas narkoba atau surat keterangan pemeriksaan narkotika, fotokopi sertifikat komputer jika ada, fotokopi kartu NPWP, dan fotokopi kartu BPJS yang tidak bermasalah. Oke teman-teman ya, itu untuk persyaratan administrasinya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Persyaratan khususnya ya, ini diutamakan memiliki sertifikat pelatihan security minimal Gada Pratama, tinggi badan minimal 165 cm dan postur tubuh ideal. Diutamakan yang mampu mengoperasikan komputer atau Microsoft Office. Oke teman-teman ya, itu untuk persyaratan khususnya. Nah, ketentuan lainnya, berkas lamaran ditujukan kepada Kepala BNN Kabupaten Bogor dengan alamat Jalan Segar 3 nomor 3 Komplek Pemkab Bogor, Kelurahan Tengah, Cibinong, paling lambat tanggal 11 Desember 2020.
persyaratan administrasi wajib dilengkapi sebelum mengajukan berkas lamaran. Apabila persyaratan belum lengkap, maka berkas lamaran tidak akan diproses. Pelamar yang memenuhi syarat akan diumumkan di kantor BNN Kabupaten Bogor pada tanggal 14 Desember 2020. Rekrutmen pegawai non-PNS atau tenaga kerja kontrak BNN Kabupaten Bogor tidak dipungut biaya apapun. Apabila ada yang memungut biaya mengatasnamakan BNN Kabupaten Bogor, silakan teman-teman konfirmasi kepada ketua panitia ya di 0813 8514 0670 atas nama Heri Ramdhani. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian ya informasi lowongan kerja di BNN Kabupaten Bogor. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Dan saya ingatkan kembali ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya channel Lowongan Kerja Indonesia agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat dalam mengupdate informasi lowongan pekerjaan lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lowongan Kerja Indonesia.